Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah pembelajaran kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing, agar pembelajaran yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran, kali ini ibu akan mengabsen dulu agar mengetahui siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Ibu absen dulu ya. Oke, yang pertama Ahmad Yusuf ada apa enggak? Ada ya. Oke. Yang kedua Bilal ada? Oh, ada di belakang. Iya, oke. Yang ketiga Cecilia Putri ada? Enggak ada. Kenapa enggak ada anak-anak? Sakit? Oh iya, enggak apa-apa. Kita doakan semoga teman kita cepat sembuh ya. Oke, Royanul Karim ada? Ada ya di belakang. Oke. Sudah saya absen semua kan anak-anak? Sudah. Oke, baiklah. Sebelum ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ibu pengen tahu deh pembelajaran yang kemarin. Apa ada yang masih ingat pembelajaran kemarin? Ada. Siapa yang masih ingat? Oke, pembelajaran kemarin kan kita belajar tentang perdagangan. Ada macam-macam perdagangan, pengertian perdagangan, dan lain sebagainya. Terus pagi kali ini kita akan belajar tentang ekonomi maritim. Oke. Sebelumnya ibu mau beritahu kepada kalian, kenapa sih kita kok harus mempelajari ekonomi maritim ini? Kita semua mempelajari ekonomi maritim ini agar kita semua dapat mengetahui potensi-potensi maritim yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Gresik ini. Dengan kita mengetahui potensi-potensi ekonomi maritim yang ada di Kabupaten Gresik, maka pengembangan ekonomi kita akan menjadi lebih berarah. Sehingga nantinya ekonomi maritim yang ada di Kabupaten Gresik, potensi-potensinya akan lebih bisa kita manfaatkan lagi dan bisa berguna khususnya bagi masyarakat Gresik dan umumnya bagi semua warga negara Indonesia. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa buku catatannya dibuka dulu ya. Terus dibuka buku pegangannya, buku kitabnya di bab berapa ya, ibu lupa ya. Ada yang tahu nggak ekonomi maritim berapa? Oke. Di bab 10 ya. Dibuka di bab 10 ada tentang upaya mengembangkan ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi maritim dulu. Sebelumnya, tahu nggak sih negara Indonesia ini disebut sebagai negara apa? Oke, saya tulis ya. Yang pertama ada negara apa? Negara kepulauan. Oke. Karena yang pertama negara Indonesia disebut negara kepulauan ya. Kenapa negara Indonesia disebut negara kepulauan? Karena negara Indonesia ini sebuah negara yang terdiri dari banyak sekali pulau, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Terus negara Indonesia juga disebut dengan negara agraris ya. Kenapa Indonesia disebut negara agraris? Karena Indonesia disebut negara agraris ya. Selanjutnya, kenapa Indonesia disebut negara agraris? Karena negara Indonesia itu negara yang memiliki hutan yang sangat banyak dan sangat luas. Sampai-sampai negara Indonesia itu disebut sebagai paru-parunya dunia. Terus
Kenapa juga disebut negara agraris? Karena negara Indonesia ini memiliki struktur tanah yang sangat subur, sehingga banyak sekali beraneka macam tumbuhan, hewan dan lain sebagainya yang bisa hidup dan berkembang di negara Indonesia. Selanjutnya Ibu mau tanya, apa sih persepsi kalian tentang negara maritim itu? Ya, silahkan. Apa negara maritim? Oke, negara maritim adalah laut, betul. Maritim identik dengan laut. Pada dasarnya, maritim sendiri dalam arti kamus besar bahasa Indonesia sendiri, maritim itu memiliki arti kelautan, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan laut. Jadinya maritim memang identik dengan laut. Dan kenapa Indonesia mengembangkan ekonomi maritim atau ekonomi kelautan? Karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dengan negara kepulauan ini dirasa cocok sekali bagi negara Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi kelautan. Banyak sekali potensi kelautan, bukan hanya ikan atau lain sebagainya, tapi juga ada minyak, gas bumi dan lain sebagainya yang ada di bawah laut kita. Ekonomi maritim sendiri itu apa sih, Bu? Ekonomi maritim itu segala sesuatu kegiatan ekonomi yang berdasarkan pemanfaatan kelautan. Pemanfaatan kelautan maksudnya apa? Jadi pemanfaatan kelautan di sini maksudnya memanfaatkan segala sesuatu sumber daya yang ada di laut yang bisa kita olah dan kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya ada penangkapan ikan, boleh. Ada budidaya rumput laut juga boleh. Terus ada pengambilan minyak dan gas bumi juga boleh. Jadi pemanfaatan laut ini, kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalam laut. Dengan dimanfaatkannya sumber daya alam yang ada di laut ini, maka diharapkan negara kita akan menjadi negara yang maju. Udah belajar sejarah nggak ya? Ada sejarah nih, katanya ada 2 kerajaan besar yang ada di negara Indonesia itu dulu menguasai perekonomian laut dunia. Oke. Jadi ada 2 negara di Indonesia, 2 kerajaan di Indonesia yang dulunya menguasai lautan, yaitu ada Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kedua kerajaan ini sama-sama menguasai laut Nusantara terutama pada waktu dulu. Jadi memang makanya kan ada lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Yaitu karena negara Indonesia sendiri ini adalah negara kepulauan yang banyak sekali pulau, sehingga akses antar satu daerah ke daerah lainnya itu biasanya dihubungkan dengan dihubungkan dengan laut. Jadi mau tidak mau kita harus memakai transportasi laut. Oke, makanya karena ada 2 kerajaan besar yang dulu di Indonesia itu menguasai perdagangan di laut, oleh karena itu negara Indonesia kini tuh mulai untuk mengambil lagi, kayak meraih masa kejayaan kembali untuk mendapatkan perekonomian maritim yang baik, yang sejahtera, yang bisa memakmurkan warga negaranya. Seperti ada ekonomi peraturan yang baru, itu ada yang memasuki wilayah perairan Nusantara, itu kapalnya ditenggelamkan. Banyak sekali kan ya. Di sini kan udah banyak yang punya Instagram kan ya? Oke, banyak. Jadi di Instagram banyak sekali meme-meme tentang tenggelamkan. Apa sih itu kok tenggelamkan? Jadi maksud dari tenggelamkan itu, ada kapal dari negara asing yang memasuki perbatasan dari wilayah perairan laut yang ada di Indonesia. Jadinya kapal yang melewati batas
kedaulatan negara Indonesia itu akan ditenggelamkan. Makanya banyak sekali meme tenggelamkan apa sih itu ceritanya meme tenggelamkan ya. Batas-batas laut itu yang kayak gimana sih? Oke, ibu jelaskan di sini. Seumpama di sini adalah pantai ya. Pantai kan datar. Terus kelamaan ke laut pasti akan menjorok. Ada dua batas laut yang bisa kamu ketahui pada saat ini. Ada batas landas kontinen. Dicatat boleh? Oh salah. Maksud saya, dicatat boleh anak-anak. Dicatat boleh, barangkali ini ada tambahan materi buat kalian. Yang pertama adalah teritorial. Jadi laut teritorial ini laut batas pantai dihitung dari 0 meter pantai ini searah 12 mil ke laut bebas. Jadi landasan atau batas teritorial ini dihitung dari garis pantai menuju 12 mil ke arah laut bebas. Selain itu ada lagi yang kedua yaitu ZEE. Mungkin udah pada banyak yang dengar ya apa itu ZEE. ZEE sendiri itu zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ini diukur dari garis pantai sejauh 200 mil. Oke. Diukur dari garis pantai pulau terluar yang ada di negara Indonesia, diukur sejauh 200 mil ke arah laut bebas. Untuk pemanfaatan ini 12 mil ini tidak boleh kapal dari negara asing atau pesawat dari negara asing itu masuk ke negara kita tanpa ada izin terlebih dahulu. Begitu pula yang di 200 mil. Jadi kapal dari negara asing itu harus izin dulu, izin dan juga maupun pesawat, karena daerah teritorial dan daerah ZEE ini bukan hanya di lautnya saja, tapi sampai ke dalam dan juga ke atasnya. Maksudnya antara darat dan juga laut itu semuanya. Jadi di batas ini negara Indonesia bisa memanfaatkan segala potensi yang ada di dalamnya. Jadi baik di bawah ini ada apa, ada minyak, ada apa, negara lain tidak boleh ikut campur pemanfaatannya tanpa seizin dari negara kita, Indonesia. Karena yang punya daerah ini sudah ditentukan bahwa yang punya negara Indonesia. Gitu ya anak-anak, ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ada ya? Oke, ibu lanjutkan. Terus ekonomi maritim yang ada di Kabupaten Gresik sendiri gimana sih Bu? Daerah Gresik atau Kabupaten Gresik ini merupakan salah satu daerah yang memiliki pulau yang berbeda. Maksudnya gimana? Daerah Gresik kan ada di maaf ya. Daerah Gresik kan ada di daerah pantai utara. Daerah Gresik memiliki satu wilayah atau 2 kecamatan yang berada di pulau lain. Jadi ada beberapa kecamatan di Kabupaten Gresik itu berada di pulau lain, yaitu di Pulau Bawean. Di Pulau Bawean ada 2 kecamatan di Kabupaten Gresik, yaitu Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura. 2 wilayah tersebut berada di Kabupaten Bawean. Dari Gresik berada di Pulau Bawean, maksud saya bukan di Kabupaten Bawean. Dari Kabupaten Gresik ke Pulau Bawean itu tadi kita harus menggunakan pesawat atau enggak kapal. Kalau kapal cepat sekitar 3-4 jam. Kalau kapal yang lama yang agak besar itu sekitar 6 jam lebih lah. Makanya
banyak sekali kita, khususnya warga Gresik, yang kurang tahu tentang daerah di Pulau Bawean tersebut. Saya juga sendiri belum tahu sih bagaimana kondisi di Pulau Bawean tersebut. Saya juga ingin mengunjungi Pulau Bawean karena Pulau Bawean itu memiliki banyak sekali pantai yang indah-indah dan banyak sekali tempat-tempat wisata yang indah dan bagus banget pokoknya. Terus kalau misal kalian ke Bawean takut abu naik kapal laut, kalian bisa naik pesawat. Naik pesawat kita dari Terminal Juanda. Nanti kita naik pesawat ke Pulau Bawean itu sekitar 1 jaman lah. Kita sudah nyampe ke Pulau Bawean. Di Pulau Bawean sendiri banyak sekali potensi maritim yang ada di sana. Karena di Pulau Bawean banyak sekali potensi maritim, oleh karena itu yang awalnya Pulau Bawean hanya dapat diakses melalui laut, sekarang pemerintah Kabupaten Gresik sudah memudahkan akses untuk ke sana, yakni lewat udara. Jadi bisa menggunakan pesawat untuk sampai ke Pulau Bawean itu tadi. Selain itu, jadi ekonomi maritim sendiri yang ada di Kabupaten Gresik ini sudah banyak dimanfaatkan oleh warga di Kabupaten Gresik, karena banyak sekali warga di pesisir Gresik khususnya yang bekerja sebagai nelayan ikan untuk mencari ikan di laut. Apalagi di Pulau Bawean yang mayoritas warga penduduknya di daerah tersebut, di pulau tersebut itu bermata pencaharian sebagai nelayan. Terus Bu, apa sih faktor pendorong dan faktor penghambat ekonomi maritim? Oke, faktor. Kita berbicara tentang faktor ya sekarang. Apa sih faktor penghambat dari ekonomi pendorong dulu ya, kita bahas pendorong dulu. Apa sih faktor pendorong dari ekonomi maritim? Yang pertama, yang ada di atas, kepulauan. Jadi karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan, maka negara Indonesia memiliki luas laut yang sangat luas, sehingga bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga negara Indonesia untuk mengambil potensi yang ada di dalamnya, tapi tidak merugikan ya tentunya. Yang kedua, faktor pendorong dari perekonomian maritim sendiri adalah wilayah Indonesia ini berada atau letaknya di wilayah tropis. Dengan adanya letak di wilayah tropis, maka matahari dapat menyinari negara Indonesia sepanjang tahun, sehingga cahaya matahari yang ada dapat turun ke dalam lautan atau masuk ke dalam lautan, sehingga alga-alga yang ada di lautan itu bisa tumbuh. Dengan tumbuhnya alga-alga yang ada di lautan, maka tidak menutup kemungkinan untuk para ikan-ikan yang ada itu bisa lebih berkembang, lebih baik lagi. Oleh karena itu, banyak sekali ikan jenis-jenis ikan yang ditemui di negara Indonesia ini. Lalu apalagi sih Bu faktor pendorong? Faktor pendorong selanjutnya itu letak Indonesia yang ada di antara dua samudra, sehingga letak Indonesia ada di Samudra Hindia sama Samudra Pasifik, sehingga banyak sekali ikan-ikan yang berada di Indonesia ini. Jadinya tidak memungkiri bahwa negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan dan negara yang mempunyai banyak sekali lautan yang sangat luas, yang bisa membuat negara kita menjadi negara maritim power ya orang-orang ini. Jadi
Jadi tidak menutup kemungkinan ya bahwa negara Indonesia ini bisa jadi negara maritim yang sangat kuat, karena sebagian wilayah di Indonesia juga dipenuhi oleh lautan. Jadinya kita semua bisa memanfaatkan potensi laut yang ada di negara kita, di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gresik sendiri. Selanjutnya, faktor penghambat. Apa sih Bu faktor penghambat dari pengembangan ekonomi maritim yang ada di Kabupaten Gresik? Yang pertama, alat dari para nelayan itu masih sangat sederhana. Jadi alat yang digunakan oleh para nelayan di Kabupaten Gresik ini masih sangat sederhana. Kalau nggak pancing ya jaring. Jarang yang mempunyai kapal dengan alat yang canggih yang bisa mengirimkan sensor sinar ke dalam laut untuk mendeteksi ada ikan nggak sih di bawah laut itu. Yang kedua, karena kerusakan dari cara pengambilan ikan. Jadi tidak hanya orang itu mengambil lewat jaring atau lewat pancing, tapi masyarakat juga ada kebanyakan yang menggunakan kayak pukat harimau atau lain sebagainya. Itu sangat merugikan sekali. Kenapa sangat merugikan sekali? Karena dengan menggunakan pukat harimau atau bom-bom peledak lainnya, bukan hanya ikan-ikan yang sudah bisa diambil atau ikan-ikan besar saja yang bisa diambil, tetapi banyak juga ikan-ikan besar, maksudnya banyak juga ikan-ikan kecil yang ikut keambil dalam proses tersebut. Karena dalam proses peledakan tersebut peledaknya itu dimasukkan, sehingga bukan hanya ikan besar, ikan kecil juga mati, terumbu karang juga rusak, dan perairan laut pasti tercemar. Dengan adanya proses atau kejadian yang seperti itu, makanya banyak pelarangan untuk menggunakan bahan peledak atau biasa disebut pukat harimau. Itu sangat membahayakan ya anak-anak. Jangan sampai kalau nanti kalian ada yang jadi nelayan sukses, jangan sampai menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan. Nggak boleh ya, karena kan nggak baik. Selain kita, walaupun kita mendapat hasil yang banyak, tapi kita merusak ekosistem laut. Sehingga bukan malah ikan yang banyak yang kita dapatkan, malah kerusakan laut yang kita tambah, sehingga itu sangat tidak baik sekali. Dengan adanya kerusakan laut tersebut, maka tidak menutup kemungkinan ikan-ikan jenis-jenis ikan, spesies ikan akan hilang juga beriringan dengan kerusakan laut yang diperparah dengan adanya pukat harimau itu tadi. Dari faktor-faktor ini ada yang ditanyakan anak-anak? Belum ya? Oke. Selanjutnya kita membahas tentang upaya perekonomian maritim yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Gresik pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kalian pernah dengar nggak ada tol laut? Pernah? Belum? Yang pernah kembali dalam waktu dekat ini pasti pernah melewati tol laut ya. Jadi tol laut yang ada di Indonesia salah satunya ada di Pulau Bali. Jadi di Pulau Bali ada tol yang melintasi laut. Jadi di bawahnya kamu bukan melewati daratan seperti tol yang ada di Manyar ini, enggak. Jadi kalian melewati laut bawahnya. Terus yang dekat sini ada jembatan. Pasti tahu apa jembatan yang menghubungkan antara daerah Surabaya dengan daerah Madura. Apa namanya? Oke, jembatan Suramadu. Apa sih kepanjangannya Suramadu? Ibu mau tahu? Jembatan Surabaya Madura. Baik. Jadi jembatan Suramadu sendiri itu adalah jembatan yang menghubungkan antara daerah Surabaya dengan daerah Madura. Karena dengan adanya jembatan Suramadu ini, perekonomian di Madura berangsur-angsur baik karena aksesibilitas
untuk masuk ke Madura menjadi lebih mudah. Kalau di Bawean kenapa Bu nggak bisa dibuat jembatan atau tol laut? Kenapa sih di Bawean nggak dibangun tol laut aja? Karena arus laut yang ada di Bawean atau menuju ke Bawean itu tidak mendukung untuk kita membangun tol laut atau sarana lain. Jadi yang bisa kita lakukan ya menggunakan kapal laut atau enggak menggunakan pesawat. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur sendiri sudah banyak dilakukan di Indonesia dan Kabupaten Gresik pada umumnya. Daerah-daerah yang ada di pinggiran laut sudah banyak dibenahi sehingga akses untuk kita ke sana itu semakin mudah. Contohnya di Kabupaten Gresik di Bawean. Kan Ibu tadi udah bilang kalau di Bawean awalnya hanya menggunakan transportasi laut. Tapi karena pemerintah Kabupaten Gresik berpikir Bawean ini bisa dieksplor lagi lebih jauh. Banyak sekali potensi wisata yang ada di sana. Makanya pemerintah Kabupaten Gresik mengupayakan untuk membangun suatu akses yang bukan hanya dari laut saja, tapi dari udara juga bisa. Jadi yang seperti Ibu sebutkan tadi ada di transportasi udara atau pesawat gitu. Terus supaya yang lain, misal ada banyak kita mensosialisasikan kepada para nelayan untuk bagaimana sih cara penangkapan ikan yang efektif, bagaimana cara penangkapan ikan yang efisien, sehingga tangkapan yang mereka peroleh itu akan lebih banyak dan nantinya akan bisa mereka jual lagi gitu anak-anak. Oke, jadi bukan hanya dalam ekonomi maritim ini juga ada kegiatan ekspor impornya. Ada ekspor seperti kita mengekspor tuna, banyak sekali tuna-tuna yang ada di Indonesia ini yang diekspor ke luar negeri. Bukan hanya itu, tapi kita juga mengimpor dari negara lain. Kenapa masih mengimpor? Karena negara kita tidak memiliki sumber daya alam tersebut. Contohnya ikan salmon. Di perairan laut kita tidak bisa hidup ikan salmon karena suhu kita yang tropis. Jadinya kita mengimpor ikan salmon dari negara lain, contohnya dari negara Jepang atau lain sebagainya. Oleh karena itu, Indonesia pada saat ini sudah mulai untuk mengembangkan ekonomi maritim. Banyak sekali ekonomi maritim yang bisa dilakukan. Selain penangkapan ikan, saya juga cerita tadi di awal ada tentang pemanfaatan sumber daya minyak dan gas yang ada di dasar laut. Banyak sekali minyak dan gas yang ada di dasar laut yang dimanfaatkan oleh negara kita. Karena asal kalian tahu nih ya, gas dan minyak bumi merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar. Jadi penyumbang pendapatan negara terbesar itu salah satunya dari gas dan minyak bumi. Nah ini deh Ibu ambil yang banyak sekali diberitakan pada kali ini, di Natuna. Oke, di Natuna ini ada minyak bumi dan gas bumi yang ada di dalamnya yang dimanfaatkan terus-menerus oleh negara Indonesia. Karena banyak sekali kandungan minyak bumi dan gas bumi yang ada di dalamnya. Jadi wilayah Natuna bukan hanya banyak potensi ke perikanannya saja, tapi juga banyak potensi sumber daya gasnya. Oke anak-anak, sekarang Ibu punya punya media, Ibu punya model bagaimana sih cara penangkapan ikan yang benar dan yang salah. Dilihat dulu ya. Oke, Ibu siapkan dulu ya sebentar, ditunggu ya anak-anak. Ini udah Ibu siapkan ya di dua. Ada dua akuarium, yang pertama dan ada yang kedua. Ini Ibu buat seolah-olah menyerupai kondisi lautan yang ada di Kabupaten Gresik atau Indonesia pada umumnya. Kan Ibu tadi udah bilang bagaimana sih cara penangkapan ikan. Pertama Ibu contohkan dulu penangkapan ikan yang baik ya. Penangkapan ikan yang baik ada dua cara, bisa menggunakan pancing.
Ini ibu bawa pancing-pancingan dan saya menggunakan jala. Jadi nelayan-nelayan yang ada itu menggunakan pancing dan jala untuk mereka melakukan tangkapan ikannya. Ibu contohkan. Oke ya, kita masukkan dulu pancingnya. Kailnya kita masukkan. Lalu nelayan akan nelayan akan memancing. Ketika sudah dapat umpannya, pastinya akan ditarik oleh nelayan. Jadi akan ditarik lagi oleh nelayan sehingga nelayan tersebut mendapatkan ikan tangkapannya. Selain menggunakan pancing, nelayan juga biasanya menggunakan jaring. Jadi jaring ini ditebar di sekitaran daerah yang menurut nelayan banyak terdapat ikannya. Lalu ditebar, lalu kita mengambil ikannya ya dan dapat. Kenapa nelayan banyak menggunakan pancing? Kenapa nelayan banyak menggunakan jaring ini? Karena pada dasarnya jaring ini memiliki daerah-daerah yang bisa dilewati oleh ikan kecil. Jadi ada ukuran jaring tertentu untuk menangkap ikan. Jadi tidak ikan kecil yang ditangkap, tapi ikan besar yang ditangkap, sehingga nanti ikan besar yang ditangkap bisa dijual dan ikan kecil yang lolos dari tangkapannya bisa berkembang dan nantinya menjadi ikan besar sehingga ekosistem yang ada di laut tidak akan terganggu. Itu cara penangkapan ikan yang baik. Selanjutnya ibu akan mencontohkan cara penangkapan ikan yang salah. Sini biasanya banyak orang menggunakan pukat harimau atau bom. Ibu masukkan di dalam. Kita lihat ya apa yang terjadi jika orang menggunakan pukat harimau ke dalam. Lihat. Oke. Akan meracuni daerah, akan merusak ekosistem yang ada di lautan. Jadi ikan-ikannya dapat Anda lihat, ikan-ikannya akan mengambang semua, baik ikan kecil maupun ikan besar akan mengambang dan ekosistem laut juga akan terganggu. Kita lihat pakai jala ya. Ini ikan-ikan yang mengambang di atasnya. Dengan mudah para nelayan bisa mengambil ikan dengan cara ini, tapi akan merusak ekosistem yang ada di laut. Lihat ikan-ikan kan nggak ada yang tumbuh lagi, nggak ada yang ada di sini lagi karena ikan-ikannya sudah mati diambil oleh para nelayan. Begitu ya percobaan ibu pada kali ini. Ini lihat kan bomnya juga masih terus melakukan tugasnya. Oke, bisa kita lihat ya perbedaannya. Di penangkapan ikan yang benar masih tersisa ikan-ikan yang hidup di dalamnya, sehingga nanti ikan ini akan berkembang biak lagi dan bisa ditangkap lagi oleh para nelayan. Berbeda dengan di daerah yang penangkapan ikannya salah, ikan-ikannya sudah mati semua, tidak ada ikan tersisa. Selain itu, terumbu karang yang ada di dalamnya juga rusak karena bahan peledak tersebut bukan hanya mematikan ikan tetapi juga merusak terumbu karang yang ada di dalamnya. Dan juga air laut juga akan tercemar karena penggunaan dari bahan peledak itu tadi. Oke anak-anak, Ibu Dani kan udah mencontohkan bagaimana cara penangkapan ikan laut yang benar dan yang salah. Selanjutnya Ibu mau memberikan tugas kepada kalian. Tenang saja, tugasnya bukan tugas individu, tapi tugas kelompok dikerjakan di sini. Jadi Ibu akan membagi kelas kalian dalam beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok bisa mempresentasikan tentang ekonomi maritim yang ada di Kabupaten Gresik. Jadi contohnya pariwisata boleh, penangkapan ikan boleh, hasil laut boleh, dan lain sebagainya boleh. Ibu mau tanya, ada berapa orang di kelas ini? 25? Oke. Jadi Ibu bagi 5 kelompok ya, satu kelompok 5 orang. Diingat-ingat.
Kelompok pertama absen 1 sampai absen 5. Kelompok kedua absen 6 sampai absen 10. Kelompok ketiga absen 11 sampai 15. Kelompok keempat absen 16 sampai 20 dan sisanya kelompok 5 absen 20 sampai absen 25. Oke. Setiap kelompok berbeda ya. Jadi didiskusikan dulu berbeda untuk pengembangan ekonomi maritimnya. Nanti presentasinya boleh terserah kalian. Kalian mau menggunakan apa? Kayak menggunakan peta konsep boleh, atau lain sebagainya, atau peta Kabupaten Gresik boleh, peta wisata boleh, terserah kalian. Ibu beri waktu 30 menit untuk berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti setelah diskusi baru presentasi setiap kelompok. Oke, diskusi dimulai. Oke, selanjutnya sesi diskusi sudah selesai ya anak-anak. Selanjutnya ibu minta dari kelompok 1 sampai kelompok 5 maju secara berurutan. Silahkan dimulai dari kelompok 1. Oke, presentasi selesai ya. Dari kelompok 1 sampai 5 sudah mempresentasikan ekonomi maritim, potensi ekonomi maritim yang ada di Kabupaten Gresik. Sangat baik presentasinya, Ibu suka sekali. Sekarang Ibu mau memberitahu ke kalian, tahu nggak sih di bulan April ini ada satu hari yang berhubungan dengan ekonomi maritim. Apa hayo? Hari laut. Kapan hari laut? Coba dicoba lagi, hari apa? Buruh. Oke, di tanggal 6 April itu sekarang diperingati sebagai Hari Nelayan Nasional. Kenapa sih Bu 6 April kok diperingati sebagai Hari Nelayan Nasional? Itu bermula dari kebiasaan orang di daerah Pelabuhan Ratu yang setiap tanggal 6 April itu selalu melakukan tradisi untuk membawa makanan terus dihanyutkan ke laut sebagai tanda rasa syukur. Jadinya tanggal 6 April dipilih dari pemerintah untuk menjadi Hari Nelayan Nasional. Sekarang Hari Nelayan Nasional kebanyakan itu diperingati dengan cara melepas kembali banyak kura-kura, benih-benih ikan, dan konservasi terumbu karang yang ada di dalamnya, gitu ya anak. Jadi jangan lupa tanggal 6 April ada Hari Nelayan Nasional. Oke, Ibu mau tanya, pembelajaran pada pagi hari ini menurut kalian bagaimana? Enak? Menyenangkan ya? Oke, kalau menyenangkan, Ibu terima kasih kepada kalian. Kalian sudah mau mengikuti pembelajaran IPS kali ini dengan sangat-sangat baik. Ibu terima kasih kepada kalian ya. Kesimpulannya dari pembelajaran kita tentang ekonomi maritim adalah ekonomi maritim adalah segala sesuatu kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi yang ada di laut atau kelautan. Jadi contohnya yang Ibu tadi bilang, ada penangkapan ikan, ada pemanfaatan sumber daya yang ada di gas bumi dan lain sebagainya, ada terumbu karang dan juga pariwisata dan lain sebagainya. Jadi ekonomi maritim ini merupakan sebuah potensi yang ada di Indonesia yang bisa kita manfaatkan sehingga negara Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik lagi dalam kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, pemerintah pada saat ini menggunakan berbagai macam cara untuk mengembangkan ekonomi maritim yang ada di Indonesia dan Kabupaten Gresik pada khususnya. Itu materi dari Ibu. Ibu minta, sekarang kan kalian udah belajar maritim, ekonomi maritim ya. Pertemuan selanjutnya Ibu akan mengajarkan kalian tentang ekonomi agrikultur. Jadi dipelajari lebih lagi di ekonomi agrikultur biar besok penyampaian yang Ibu sampaikan bisa sampai ke kalian.
kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing agar pembelajaran yang kita laksanakan kali ini bermanfaat tentunya. Berdoa mulai. Ya, selesai. Oke, Ibu tutup dulu ya pembelajaran pada kali ini. Ibu harap kalian dapat mengambil sisi positif yang Ibu jelaskan tadi dan menerapkan di kehidupan kalian, sehingga kalian nanti bisa mengembangkan potensi ekonomi maritim yang ada di Kabupaten Gresik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.